Episode 1836-1840. Bab 1836, tidak mengaku. Ternyata, hanya jalan itulah yang terhalang. Setelah lorong itu dibersihkan, terlihatlah area yang luas di depan. Wajah wanita semuanya merah, dan ada lapisan keringat halus di sekitar mata mereka. Mereka semua khawatir bahwa mereka akan menghancurkan tempat ini sepenuhnya jika mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan, jadi mereka harus mempertahankan semua fokus mereka. Itu membuat mereka sangat tegang. Sampai-sampai hal-hal sederhana pun membuat mereka jauh lebih lelah dari biasanya. Cuyan, apa yang sedang dilakukan Ah Zu saat ini? Pei Mianman bertanya kepada seorang wanita berpakaian biru di sebelahnya sambil mengipasi dirinya dengan tangannya. Aku tidak tahu. Dia mungkin sedang berjuang keras sekarang, kata Cu Cuyan sambil mengerutkan kening. Dia jelas sangat khawatir. Jangan khawatir, orang itu selalu penuh dengan jenis daya aneh. Dia seharusnya baik-baik saja, kata Yan Suehen menghibur, tetapi dia juga tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, telah terjadi kekacauan besar di makam itu, yang berarti sesuatu yang besar telah terjadi di bawahnya. Segala macam energi mengerikan telah muncul, membuat seluruh makam besar itu semakin berbahaya. Namun, tidak ada satupun yang mau pergi, karena Zuan masih di sana. Mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak, tetapi mereka tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia tidak hanya baik-baik saja, dia bahkan mungkin sedang bersenang-senang. Yun Jianyu tercengang. Bocah itu adalah afrodisiak berjalan. Hanya berselang beberapa hari dan dia akan kembali membawa wanita lain. Lagi pula, Jing Teng juga berada di sana. Yan Suehen menatapnya dengan jengkel dan berkata, itu tidak mungkin terjadi. Raja hantu masih mengejar mereka sekarang. Kurasa kau benar, kata Yun Jianyu, alih-alih merasa kesal, dia juga mulai khawatir. Langkah hebatnya jika Raja Hantu adalah seorang wanita. Aku tidak pernah khawatir tentang Ah Zu yang menderita karena musuh wanita, Pei Mianman tiba-tiba berkata. Banyak dari mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Kebanyakan dari mereka pernah menjadi musuh Zuan, tetapi Zuan tidak hanya tidak menderita sama sekali, mereka malah menjadi pihak yang kalah. Tidak mungkin Ah Zu akan membawa Raja Hantu itu ke tempat tidur, kan? Qiu Honglei tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil misterius. Yang lain juga tidak bisa menahan tawa. Hal semacam itu jelas juga tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bagi manusia. Sementara itu, di kedalaman makam besar, Raja Hantu yang mereka bicarakan sedang berkelahi. Dia terkekeh-kekeh, sakit. Aku tidak ingin melakukannya lagi. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Dia tampaknya telah mengalami sesuatu sebelumnya, tetapi dia dan Jing Teng telah berhubungan intim belum lama ini. Apakah luka seperti itu benar-benar bisa disembuhkan begitu saja? Kamu masih berani bertanya seperti itu? Seru Dark Jing Teng sambil menggigit bahunya dengan keras. Tidak mungkin hanya aku yang terluka di sini. Kemudian, melalui penjelasannya yang terbata-bata, Zuan menyadari apa yang terjadi. Ternyata untuk membebaskan dirinya dari kendali penguasa kabut hitam, dia telah memilih untuk sepenuhnya menyatu dengan kakak perempuannya. Keduanya adalah saudara perempuan dari sumber yang sama, jadi mereka menyatu dengan mudah. Itu melibatkan kombinasi sifat-sifat terbaik kedua saudara perempuan itu, jadi beberapa luka di tubuh mereka sembuh secara alami. Zuan juga benar-benar malu. Dia pikir dia hanya bercinta dengan pacarnya, dan mereka sudah pernah melakukannya sebelumnya, jadi akan jauh lebih mudah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa gadis ini telah menjadi perawan lagi? Tidak, ini bukan tubuh seorang perawan, melainkan tubuh baru mereka yang saling berbagi. Duh, apa sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Zuan bisa meramalkan bahwa akan ada sesuatu yang tidak terbayangkan di dunia ini? Iklan oleh Pub Future. Aku benar-benar minta maaf, kata Zuan, sambil berusaha menarik diri. Dia mengira itu adalah tubuh Jing Teng, tetapi sekarang, bagaimana dia bisa melanjutkannya? Namun, kaki Dark Jing Teng menjepitnya dan dia membalas, jika kau pergi sekarang, bukankah aku akan terluka sia-sia? Ekspresi Zuan menjadi gelap dan dia berkata, kita harus segera menghentikan kerugian kita. Aku bahkan hampir kehilangan nyawaku, jadi kerugian apa yang akan kita tanggung? Lanjutkan saja, dan selamatkan aku dan kakak perempuanku. Apakah menurutmu raja ini takut padamu?
Dark Jingteng mendesis dengan gigi terkatup. Zuan pun merasa itu masuk akal. Ia segera menyingkirkan pikirannya yang tidak menentu dan menyalurkan energi primordial di antara mereka berdua untuk memperbaiki tubuh Jingteng, agar tidak rusak. Dark Jingteng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Dia menatapnya dengan tidak senang, air mata berkilauan di matanya saat dia bertanya. Apakah kamu benar-benar bukan seorang penggila keledai? Zuan mengerutkan kening dan menjawab, tentu saja aku manusia. Dark Jingteng mendengus. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kakak bisa menanganimu sebelumnya. Apakah dia menangis saat itu? Tidak, jawab Zuan. Ekspresi Dark Jingteng penuh dengan keraguan dan keterkejutan. Dia diam-diam menyeka air matanya dan berkata dengan gigi terkatup, jika dia bisa bertahan, tidak ada alasan bagiku untuk tidak bisa. Lanjutkan. Dapatkan fenol yang paling dekat di novel.com. Apakah kamu bersikap lebih lembut terhadap kakak perempuanku dan lebih kasar terhadapku? Tidak, kau pasti begitu. Kau pasti menyimpan dendam karena aku pernah memukulmu seperti anjing sebelumnya, jadi kau pasti menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Apakah kamu ingin mencoba bagaimana rasanya jika aku benar-benar mencoba membalas dendam? Apakah menurutmu raja ini takut dengan pembalasan dendammu? Berhenti, maafkan aku salah. Orang rendahan ini tidak bisa mengenali kemurahan hati seorang pria sejati. Tolong. Setelah waktu yang lama berlalu, seluruh wajah Dark Jingteng memerah saat dia berbaring lemas di tubuh Zuan. Dia berkata, tidak heran kakak perempuan sangat menyukaimu. Jadi hal seperti ini sebenarnya sangat luar biasa. Zuan berkata dengan tidak sabar, bukan berarti dia menyukaiku karena hal semacam ini. Apakah ada perbedaan? Dark Jingteng menjawab dengan tidak sabar. Apakah dia tidak menyukai ini sebelumnya? Saat teringat kembali ekspresi White Jingteng yang lembut dan menawan, Zuan tidak dapat membantahnya. Tiba-tiba, Jingteng putih berseru kaget, apa yang kalian berdua lakukan? Menikmati lelakimu, tentu saja, kata Dark Jingteng sambil mengangkat alisnya. Seolah-olah dia mengharapkan kekacauan menguasai dunia, dia berkata, pria ini benar-benar iblis seks. Dia tahu aku adik perempuanmu, tetapi, dia tidak hanya tidak berhenti, dia bahkan semakin agresif. Iklan oleh Pub Future. Zuan terdiam. Sekarang setelah dia tahu bahwa Jingteng putih sudah bangun, dia dengan cepat menghentikan Jingteng gelap dari memulai lebih banyak drama dan berkata, baru saja, aku sebenarnya mencoba menyelamatkan kalian berdua. Jingteng putih untuk sementara mengambil alih kendali tubuhnya lagi dan bertanya, kau akan menyelamatkan kami seperti itu. Ketika melihat ekspresi anehnya, Zuan hanya bisa menceritakan secara kasar apa yang terjadi. Wajah Jingteng putih memerah sepenuhnya saat mendengar itu. Jingteng gelap mengambil alih dan bertanya, kau tahu apa yang sebenarnya membuatku penasaran? Bagaimana jika kita adalah laki-laki? Apakah kau akan tetap menyelamatkan kita semua? Melalui metode yang sama, ekspresi Zuan menjadi gelap dan dia berkata, aku akan menguburmu dengan layak. Tes gelombang, Dark Jingteng mendengus. Pada akhirnya, bukankah itu semua karena kau mesum? Kau benar-benar mempelajari cara yang bias untuk menyelamatkan orang lain. Aku benar-benar menghakimimu sekarang. Zuan merasa pusing dengan semua ini. Wanita ini benar-benar berbeda dari kakak perempuannya, ocehannya tidak pernah berhenti. Bahkan saat mereka melakukan hal-hal itu, dia terus mengatakan berbagai hal, hanya saja kemudian menjadi sedikit lebih patuh. Namun, sekarang setelah dia bisa bernapas lagi, dia kembali menjadi anak nakal. Cukup, kakak Zhu melakukan itu untuk menyelamatkan kita, kata White Jingteng. Apa maksudmu, kami? Dia jelas-jelas berusaha menyelamatkanmu, kata Dark Jingteng dengan kesal. Bukankah kau juga terselamatkan? Dan siapa yang bersenang-senang tadi? Kau bahkan mengeluh tanpa malu-malu. Jingteng putih mendengus. Dia sebenarnya sudah sadar kembali karena nutrisi dari ki primordial, tetapi lukanya lebih parah daripada luka saudara perempuannya, jadi dia hanya bisa melepaskan kendali atas tubuhnya untuk sementara waktu. Apa yang kau keluhkan? Aku jelas-jelas mempermainkanmu. Aku mempermainkannya. Dark Jingteng menjawab dengan cepat. Zuan tidak ingin berdebat dengan mereka tentang topik sensitif ini dan segera bertanya, bagaimana keadaan lukamu sekarang? Sudah berapa banyak lukamu yang pulih? Kedua wanita itu terdiam.
Beberapa saat kemudian, White Jingteng menjawab, serangan makhluk itu terlalu kuat. Namun, berkat bantuanmu, luka-luka kami telah stabil untuk saat ini. Sampai saat ini, sepertinya luka-luka kami tidak akan bertambah parah. Tentu saja, jika kita ingin pulih sepenuhnya, hanya seseorang yang dekat dengan kekuatan makhluk itulah yang dapat sepenuhnya menghapus kekuatan penghancur yang masih ada di dalam diri kita. Itulah mengapa kita belum benar-benar pulih. Zuan mengerti apa maksudnya. Dilihat dari apa yang mereka dengar, tidak ada bahaya bagi nyawa mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mengalami kemajuan dalam kebangkitan. Namun, di mana kita bisa menemukan seseorang yang setara dengan makhluk itu? Zuan bertanya dengan ekspresi serius. Meskipun dia bertambah kuat dengan cepat, kekuatannya masih jauh dari menyamai makhluk itu. White Jingteng tiba-tiba menjawab, sebenarnya ada cara, yaitu kita kembali ke jimat penekan iblis. Sekarang luka kita sudah pulih, selama kita membiasakan diri dengan jimat itu lagi, kita seharusnya bisa kembali ke dalam dan menggunakan kekuatan jimat itu untuk pulih perlahan. Zuan sangat gembira, tetapi dia segera menyadari ekspresinya. Dia terkejut dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jingteng putih tidak mengatakan apapun. Jingteng gelap berkata, menurutku setidaknya puluhan ribu tahun. Zuan terdiam. Puluhan ribu tahun. Kuburanku sendiri pasti sudah ditumbuhi rumput liar entah sudah berapa kali. White Jingteng berkata, dibandingkan dengan puluhan ribu tahun kesepian, aku lebih suka bersamanya. Kakak perempuan, kamu bisa kembali sendiri. Dark Jingteng langsung berteriak, apa yang kau bercanda? Aku hanya bisa menahan kekuatan penghancur itu jika bersamanya. Jika kita berpisah, aku akan langsung dihabisi oleh kekuatan itu. Ekspresi wajah White Jingteng berubah. Dia sempat merasa gelisah. Dark Jingteng berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu merasa begitu canggung. Setelah terbiasa dengan kesenangan dunia luar, aku juga tidak ingin tinggal di sini sendirian selama puluhan ribu tahun. Kalau tidak, aku tidak akan mencoba melarikan diri. Apa yang ingin kau katakan? Tanya White Jingteng heran. Tentu saja aku akan pergi bersama kakak perempuan dan kakak iparku. Lagi pula, kakak ipar baru saja menyerangku, jadi dia harus bertanggung jawab, kan? Itu tubuhku. Bukankah itu juga tubuhku? Kakak, bilang sesuatu ya. Kau tidak akan menutup celanamu dan tidak mengakuinya, kan? Zuan terdiam. Bab 1837, tepat di sisinya. Mengapa kata-katamu terdengar aneh? Zuan bertanya dengan ekspresi muram. Bagaimanapun, kamu harus bertanggung jawab, jawab Dark Jingteng dengan ekspresi tak kenal takut. Tentu saja aku harus membawa kalian berdua bersamaku, kata Zuan. Ketika dia melihat tatapan mengancam Dark Jingteng, dia hanya bisa mengikut sertakannya juga. Namun, luka-lukamu terlalu serius. Kalian berdua mungkin benar-benar mati jika ada gangguan dari luar. Meskipun Dark Jingteng cukup ganas, tubuhnya terlalu lemah. Mereka mungkin tidak bisa berjalan normal. Jika dia akhirnya membawa mereka bersamanya karena keinginan egoisnya, tetapi akhirnya menyakiti mereka di kemudian hari, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Apakah kau benar-benar akan meninggalkan kami karena sedikit bahaya? Tanya White Jingteng sambil menatapnya. Zuan terdiam. Millie muncul dan berkata, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membawa mereka bersama. Bukankah kau mendapatkan peti mati giok dari makam Lord Sui? Peti mati giok itu cukup istimewa dan akan memungkinkan mereka tidur di dalamnya tanpa ada bahaya daging mereka membusuk. Anda dapat membukanya sehingga Anda menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Jingteng putih terkejut. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Millie adalah guru Zuan, sikapnya langsung berubah menjadi hormat. Dia bahkan membungkuk dan berkata, saya memberi hormat kepada guru. Gadis baik, kata Millie. Dia mengeluarkan sepasang anting-anting dan memberikannya kepada White Jingteng. Aku tidak punya banyak yang bisa kuberikan padamu, tapi anting-anting ini tetap cantik. Itu milikmu. Dia merasa cukup baik dengan seluruh situasi itu. Jika bocah nakal Zuan itu punya banyak cewek, tapi jarang ada yang langsung menyapaku dengan hormat saat pertama kali bertemu. Sepertinya aku harus menyiapkan lebih banyak hadiah, kalau tidak, akan agak memalukan kalau aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka saat menantu perempuan lain datang memberi penghormatan. Terima kasih, Tuan, kata White Jingteng, merasa terkejut sekaligus senang.
Dia mengagumi anting-anting itu. Anting-anting itu memang cantik, tetapi yang lebih membuatnya senang adalah dia telah mendapat pengakuan dari tuan kakak laki-laki Zhu. Ketika mendengar kata "tuan", mata Millie tercengang. Dia berpikir, sebenarnya, wanita ini mungkin lebih tua dariku. Zuan mengeluarkan peti mati giok itu. Peti itu dingin sekali saat disentuh. Saat ia mendapatkannya saat itu, ia hanya berencana untuk menjualnya di suatu tempat. Ia tidak menyangka peti itu akan sangat berguna. Apakah kita harus berbaring di peti mati selamanya? Pada saat itu, apa bedanya dengan menjadi mayat? Tanya Dark Jingteng, jelas tidak senang. Apa bedanya antara itu dan tetap berada di dekat jimat ilahi? Dia ingin menjelajahi dunia kesenangan ini dengan bebas dan tidak ingin hidup seperti itu. White Jingteng sedikit mengernyit, dia sebenarnya merasakan hal yang sama. Millie menjelaskan, jangan khawatir. Kau tidak akan dikurung di dalam selamanya, peti mati giok itu hanya untuk menyimpan dagingmu. Sesekali, Zuan harus menemuimu dan melepaskan saripati darahnya di dalam dirimu untuk menstabilkan luka-lukamu. Begitu dia menjadi cukup kuat atau menemukan harta karun yang luar biasa, dia bisa menyelamatkan kalian. Bukankah itu lebih baik daripada tinggal di dalam jimat itu selama puluhan ribu tahun? Baik Jingteng putih maupun Jingteng gelap tersipu. Meskipun Millie telah mengatakan begitu banyak, satu-satunya hal yang terngiang di benak mereka adalah melepaskan saripati darah ke dalam. Setelah apa yang baru saja mereka alami, mereka secara alami tahu proses seperti apa itu. Jika aku bisa tinggal di sisi kakak Zhu jika kita melakukan ini, itu memang lebih baik daripada tinggal di sini, kata White Jingteng pelan. Dia berpikir dalam hati, ini sangat memalukan, tapi aku juga sangat menantikannya. Namun, Zuan menyadari ada masalah dan berkata, meski begitu, manik kaca cemerlang tidak dapat menyimpan orang yang masih hidup. Iklan oleh Pub Future. Sebelumnya dia bisa saja melemparkan peti mati giok itu ke dalam manik kaca cemerlang, tetapi jika Jingteng ada di dalamnya, bukankah dia akan mati lemas? Jingteng melepaskan liontin dari lehernya dan berkata, itu bukan masalah. Aku akan memberimu liontin ini. Di dalamnya ada gua surga yang dapat menyimpan peti mati giok. Kau bisa membawa liontin ini bersamamu. Saat kau berada di alam liar, kau juga bisa tinggal di dalam untuk berlindung. Mata Zuan berbinar. Mereka pernah tinggal di dalam gua surga itu saat pertama kali bertemu. Sungguh menakjubkan. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Tanyanya penasaran. Ia juga berpikir jika memungkinkan, ia akan membuat lebih banyak lagi dan memberikannya kepada kekasihnya. Itu akan menyelesaikan masalah mereka yang harus bertahan hidup di luar rumah. Itu adalah sesuatu yang pernah dibantu oleh penguasa abadi Baopu untuk disempurnakan di masa lalu. Keterampilannya dalam menyempurnakan artefak sangat hebat. Dia memberikan ini kepadaku setelah memintaku untuk membantunya menemukan pewaris, kata Jingteng dengan bangga. Mata Zuan berbinar. Jadi ini adalah sesuatu yang dibuat oleh penguasa abadi Baopu. Dia bertanya-tanya apakah sutra Baopu berisi metode pemurniannya. Kakak Zhu, biar aku bantu pakaikan, kata Jingteng. Dia tersenyum manis dan mengalungkannya di leher Zhu. Namun, tiba-tiba matanya menyipit. Dia melihat bahwa Zhu sudah mengenakan liontin berbentuk api yang indah di lehernya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ini sesuatu yang diberikan Nona Qiu padamu? Tidak, itu Man-Man, jawab Zuan tanpa sadar, tetapi dia langsung berteriak menyesal. Bagaimana dia bisa mengatakan hal semacam itu padanya? Man-Man, ulang White Jingteng, dia agak bingung dan tidak menyadari siapa orang itu. Dark Jingteng berkata sambil mencibir, dialah yang dadanya selalu bergoyang saat dia berjalan. Jadi itu dia. Baiklah, jika kakak Zhu sudah memakai kalung, kamu tidak perlu memakai apapun lagi, kata White Jingteng sambil menarik tangannya. Dia menunduk sehingga wajahnya tidak terlihat lagi, tetapi nadanya jelas sedih. Millie hampir tertawa terbahak-bahak. Ia berpikir, aku suka sekali menonton drama seperti ini. Salah anak ini karena begitu pelin-pelan. Zuan bereaksi cepat dan segera menggenggam tangan Jingteng. Dia mengambil liontin itu dan meletakkannya di lehernya, sambil berkata, siapa bilang kamu hanya bisa memakai satu kalung? Kalung itu masih memiliki aroma dan kehangatan Jingteng. Jingteng putih berkata pelan, akan pecah jika terus-menerus berbenturan dengan sesuatu yang lain. Zuan tertegun,
tetapi dia menjawab, jangan khawatir. Liontinmu bukan barang biasa, jadi tidak akan rusak. Ketika dia melihat betapa gugupnya dia, senyum akhirnya kembali muncul di wajah White Jingteng. Reaksinya menunjukkan bahwa dia benar-benar sangat peduli padanya. Melihat itu, Mi Li melengkungkan bibirnya, berpikir, jika setiap wanita memberi Zuan kalung di masa depan, mungkin lehernya akan sangat berat sehingga dia bahkan tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi. Kenapa aku agak menantikan hari itu? Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Kalian berdua sebaiknya berbaring di dalam dan mencobanya untuk saat ini. Aku akan mengatur formasi sehingga peti giok dapat menyerap ki alami di sekitarnya untuk memelihara tubuh kalian, dan kemudian aku akan memasang formasi lain untuk menjaga kalian berdua tetap murni dan bersih, juga hubungkan jiwa kalian dengan jiwa Zuan. Dengan begitu, saat kalian bangun dan merasa bosan, kalian dapat memanggilnya untuk menemui kalian, kata Mi Li. Mereka berdua adalah roh yang lahir dari jimat penekan iblis. Jika mereka tidak makan atau minum di peti mati giok dan hanya menyerap ki alami dunia untuk bertahan hidup, tentu saja tidak perlu khawatir tentang masalah sanitasi. Terima kasih, Tuan. Jingteng Putih berseru gembira saat mendengar bahwa Mi Li sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Bahkan Jingteng Hitam mulai mengembangkan kesan yang baik tentang Mi Li. Segera setelah itu, Jingteng mulai berbaring di peti mati batu giok saat Mi Li mengatur segala macam formasi dari samping. Iklan oleh Pub Future. Jingteng Putih menatap Zuan dengan pandangan enggan dan berkata, Kakak Zu, aku benar-benar ingin berada di sisimu selamanya. Zuan menundukkan kepalanya dan mencium keningnya yang sedingin es, lalu menjawab, jangan khawatir, Tengteng. Aku pasti akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menemukan cara mengobati kalian berdua. Meningkatkan kekuatannya untuk menyamai itu dalam waktu singkat tampaknya tidak terlalu mungkin, jadi dia harus mencoba mendekati situasi dari sudut pandang yang berbeda. Jingteng Putih mengangguk dan berkata, aku akan menunggumu. Jingteng Hitam menambahkan saat itu, jangan lupa masuk dan kawin dengan kami. Wajah White Jingteng langsung memerah. Dia berseru, gadis bodoh, apa yang kau katakan? Dark Jingteng menggerutu, bukankah itu yang kau pikirkan juga? Kau hanya terlalu malu untuk mengatakannya. Jangan lupa bahwa kita berbagi tubuh sekarang. Bukannya aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Jingteng Putih berteriak kaget. Wajahnya memerah saat dia membalas, jangan bicara omong kosong, kenapa aku harus menggunakan kata itu? Oh, kurasa kata-kata yang akan kau gunakan adalah, kunjungi gunungmu bersama-sama. Apa yang kau lakukan dengan Sokren? Kata-kataku jauh lebih sederhana dan mudah dipahami. Dark Jingteng mendengus. Jingteng Putih tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi wajahnya. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Kakak Zu, aku merasa lemah, jadi aku akan tidur dulu untuk memulihkan diri, katanya. Dia tidak berani menatap Zuan lagi dan segera berbaring di peti mati giok, memejamkan mata. Zuan samar-samar mendengar kedua saudari itu bertengkar di dalam, membuatnya terdiam. Adik-adik ini cukup menarik, kata Mi Li setelah beberapa saat sibuk, meregangkan tubuhnya sedikit. Formasinya sudah selesai. Ingatlah untuk menambahkan beberapa batu ki sesekali agar mereka tetap aktif. Terima kasih, Guru, kata Zuan tulus. Tanpa dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana menyelamatkan mereka berdua. Lihatlah dirimu. Tuanmu bahkan harus membersihkan kotoranmu saat kau mengejar wanita. Mi Li mendengus. Tetap saja, dia merasa agak aneh. Mengapa dia begitu bersemangat saat membantunya dengan hal-hal ini? Siapa sebenarnya yang mengejar wanita di sini? Gurumu menghabiskan cukup banyak energi untuk melakukan hal-hal ini dan akan tidur terlebih dahulu. Baiklah, ingatlah untuk menunjukkan bakti kepada gurumu dan mempersembahkan beberapa batu ki tingkat tinggi. Itu akan membantu pemulihanku, imbuhnya cepat. Guru dapat memurnikan batu ki secara langsung. Zuan bertanya dengan gembira. Sebelumnya, Mi Li hanya dapat pulih secara perlahan dengan menyerap sebagian kekuatan mistis dunia dengan tidur. Ia belum pernah mendengar bahwa Mi Li dapat menggunakan batu ki sampai sekarang. Kurasa aku juga, membuat beberapa kemajuan selangkah demi selangkah. Tubuh jiwaku sudah lebih atau kurang stabil dan tidak seperti sebelumnya, ketika aku akan dengan mudah menghilang menjadi ketiadaan, kata Mi Li sambil mengangguk.
Tentu saja, batu ki biasa tidak akan berhasil. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Ketika Zuan mendengar itu, dia segera mendorong setumpuk batu ki ke arahnya, sambil berkata, ambillah ini untuk saat ini. Aku akan mencoba dan melihat apakah aku dapat menemukan beberapa batu ki abadi atau bahkan tingkat dewa nanti. Jika aku ingat dengan benar, sepertinya ini yang Yu Yanluo berikan padamu, kan? Lihat dirimu, menggunakan barang milik seorang wanita untuk mendapatkan perhatian wanita lain, sungguh sampah, kata Mili sambil menyeringai. Zuan berkata, kamu adalah tuanku, kamu berbeda dari wanita lain. Begitulah, kata Mili, suasana hatinya tiba-tiba membaik. Namun, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan cepat-cepat menambahkan, lagi pula, wajar saja kalau Yu Yanluo menunjukkan bakti kepadaku. Setelah itu, dia mengambil batu ki yang paling besar dan berkata, saya akan mengambil ini untuk saat ini. Jika saya mengambil terlalu banyak, saya juga tidak akan mampu mengatasinya. Dia segera kembali ke tempat istimewanya. Zuan tidak tahu bagaimana dia bisa membawa batu ki ke tempat istimewa itu bersamanya. Zuan mengeluarkan beberapa batu tingkat surga dan memasukkannya ke sekitar formasi untuk mengisi kembali sumber energinya. Kemudian, ia memindahkan semuanya ke dalam liontin gua. Dia memastikan untuk meletakkan peti mati di ruangan yang pernah digunakan Jing Teng sebelumnya. Lingkungan yang kekeluargaan akan mengurangi ketidaknyamanan. Dia tinggal bersamanya dan berbicara dengannya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya enggan meninggalkan gua surga itu. Setelah dia muncul, dia menatap jimat dewa dan formasi besar penekan setan surgawi yang terbuat dari rasi bintang sekali lagi. Sambil mendesah dalam-dalam, dia meninggalkan tempat misterius ini. Bab 1838, Keuntungan Baru. Ketika dia tiba di depan tangga, Zuan jelas merasakan lapisan pemisah di atasnya, seolah-olah ada lapisan pemisah dunia yang memisahkan setiap lantai. Lapisan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Segel semacam itu kemungkinan besar menjadi lebih kuat dan kokoh setelah formasi penekan iblis besar pulih. Awalnya, dia agak khawatir bahwa dia telah disegel di dalam. Untungnya, meskipun agak sulit untuk masuk, dia masih berhasil menerobos dengan sedikit lebih kuat. Kemungkinan besar karena dia telah menjadi satu dengan Jing Teng dan memiliki atribut dan energi jimat yang selaras dengannya. Dengan demikian, segel tersebut memperlakukannya sebagai salah satu dari dirinya sendiri dan tidak terlalu mengganggunya. Dia segera menaiki tangga dan tiba di lantai tempat makhluk yang tak terkatakan itu berada. Dia berhenti sebentar di sana. Sebelumnya, dia telah bertarung melawan makhluk itu. Meskipun ada membran dunia yang memisahkan mereka, dia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan makhluk itu. Itu pada tingkat yang sulit dipahami. Jing Teng telah terluka oleh makhluk itu, meninggalkan luka yang tidak dapat disembuhkan Zuan saat ini. Bahkan sutra asal primordial hanya mampu mencegah luka-luka itu bertambah parah. Itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatan destruktif itu. Awalnya, dia mengira saat makhluk itu merasakan auranya, makhluk itu akan benar-benar gelisah dan mencoba menyerang pintu penjara, jadi dia tetap waspada sepanjang waktu, bersiap untuk pergi kapan saja. Namun, semuanya tetap tenang, dan bahkan aura mengerikan yang dia alami saat turun jauh lebih lemah. Dia mendongak dan melihat ada tanda-tanda bercahaya di pintu penjara dan dinding di sekitarnya. Formasi penindas iblis itu sedang dalam kondisi terkuatnya. Saat ini, jadi bahkan makhluk kuat itu hanya bisa tenang untuk sementara waktu. Dia menatap pintu penjara itu dalam-dalam dan bertanya-tanya apakah dia bisa melihat seperti apa bentuknya suatu hari nanti. Kemudian, dia melanjutkan ke anak tangga berikutnya. Pertama kali dia lewat, dia mendengar suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada pesta besar yang terjadi di makam besar ini. Namun, sekarang, suasananya benar-benar sunyi. Semua monster begitu patuh sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu berat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sekali lagi. Jimat ilahi penekan iblis itu terlalu kuat. Dan kemudian ketika dia memikirkan tentang bagaimana roh-roh yang berasal darinya telah dihantam di bawahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dunia ini benar-benar tidak menentu. Ada pepatah populer yang mengatakan bahwa otakku yang tertutup membuang-buang kertas, tetapi dunia tetap menggunakan kertas. Akan tetapi, makalah ini jauh,
jauh lebih menakjubkan daripada makalah-makalah lainnya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan mengeluarkan sistem keyboard. Dia melihat tombol F6 berkedip terus-menerus, sejak pertama kali mendeteksi Sutra Baopu, tombol itu telah mengingatkannya untuk mengintegrasikan keterampilan tersebut. Mengintegrasikan. Ding! Tak lama kemudian, jejak cahaya itu menyatu dengan tombol F6. Sebuah tungku dengan energi abadi yang menyelimutinya muncul di atasnya, seolah-olah sedang meramu pil keabadian. Segera setelah itu, lautan pengetahuan membanjiri pikiran Zuan. Para kultivator memiliki 6 keterampilan utama, musik, ramalan, ritual, jimat, formasi, pembuatan pil, dan penyempurnaan senjata. Setiap aspeknya luas dan mendalam, misterius dan tak terbatas. Bahkan individu yang paling menakjubkan sekalipun belum tentu dapat mengklaim kemahiran dalam satu bidang, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka hanya pada satu bidang. Iklan oleh Pub Future. Namun, penguasa abadi Baopu melampaui semua orang sebelumnya, menjadi ahli dalam setiap bidang. Di antara semua itu, yang paling berhasil dicapainya adalah membuat pil. Keterampilan membuat pil itulah yang memberinya kenaikan keabadian. Zuan tiba-tiba merasakan kilatan di benaknya. Resep pil dan metode pemurnian yang tak terhitung jumlahnya memasuki kepalanya. Pada saat yang sama, musik, diagram ramalan, ritual, jimat, formasi, dan teori pemurnian senjata mengalir deras. Ritual dan musik tampaknya menjadi cara untuk menyatukan surga dan bumi. Persembahan tari untuk alam semesta, penguasa abadi Baopu yang sebelumnya telah diwariskan kepada Qiu Honglei adalah salah satu hal tersebut. Namun, Zuan hanya merasa bahwa menari sebagai pria dewasa agak memalukan. Untungnya, selain tarian, ada banyak partitur musik. Itu bukanlah musik dekaden atau cabul dari dunia sekuler, melainkan suara-suara Dao Agung. Setiap lagu sangat sederhana dan seringkali hanya terdiri dari beberapa not, namun dapat menarik kekuatan langit dan bumi. Itu dapat membantu menjernihkan pikiran untuk kultivasi meditasi, meningkatkan kecepatan kultivasi, membuang pikiran-pikiran yang mengganggu ketika seseorang mencoba terobosan, dan hal-hal lainnya. Ya, ini lebih cocok untukku. Siapa sih yang tidak ingin diam-diam tampil berbudaya dan artistik di hadapan orang lain yang berbakat dalam bidang tersebut? Begitu dia mempelajari hal-hal ini, dia bisa meneruskannya kepada Sang Liu Yu. Dia menyukai musik dan, meniup xiao. Ada sebuah lagu untuk seruling bambu Cina yang cocok sebagai hadiah untuknya. Ramalan lebih banyak berkaitan dengan kekuatan misterius. Ramalan mampu meramalkan keberuntungan atau bencana dan memungkinkan seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Dengan begitu, seseorang dapat memanfaatkan peluang hidup dalam situasi kematian yang tak terelakkan. Debu, milik Zuan memiliki kemampuan yang sama, tetapi hanya dapat memberinya adegan beberapa detik sebelumnya. Hal-hal yang terjadi kemudian hanya dapat dilihat melalui ramalan. Tentu saja, debu juga memiliki kelebihan, yaitu deskripsi bahayanya agak terperinci. Ramalan lebih ambigu, dan apa yang dilihat seseorang dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Zuan tidak begitu menyukai kemampuan seperti itu. Mengetahui takdirmu sebelumnya belum tentu merupakan hal yang baik. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa memahami kehendak surga itu mudah, tetapi menentang surga itu sulit. Kadangkala, mengetahui nasib seseorang justru dapat menciptakan perasaan tidak berdaya, seolah-olah tangannya terikat. Dalam kasus tersebut, seseorang dapat berakhir terlalu fokus pada keuntungan dan kerugian pribadi. Adapun ritual, yang dimaksud adalah upacara yang dilakukan saat memberikan persembahan kepada berbagai dewa atau makhluk misterius. Misalnya, di dunia sekuler, jika seseorang menginginkan bantuan seseorang, setidaknya ia akan menyiapkan beberapa hadiah. Meminta bantuan makhluk misterius juga memerlukan persembahan serupa untuk menunjukkan ketulusan. Ritual semacam itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kesucian, yang mengacu pada mandi dan berganti pakaian beberapa hari sebelumnya dan tidak makan daging, minum anggur, atau tidur di kamar dalam, untuk menunjukkan ketulusan selama upacara. Yang kedua adalah pengorbanan, yang mengacu pada persembahan. Darah hewan, serta buah-buahan dan sayur-sayuran, dapat digunakan untuk proses itu. Makhluk misterius yang berbeda menyukai jenis persembahan yang berbeda, jadi penting untuk tidak membuat kesalahan dalam hal itu. Sutra Baopu merangkum berbagai klasifikasi,
sekaligus mengajarkan cara melaksanakan berbagai upacara. Saat menyaksikan penjelasan itu, pandangan dunia Zuan terbuka sepenuhnya. Jika dia melihat ini di dunia sebelumnya, dia hanya akan menganggapnya sebagai kepercayaan tahayul dari zaman feodal. Namun, di dunia kultivasi ini, segalanya jelas tidak sesederhana itu. Penguasa abadi Baopu telah mencatat semua hal misterius ini dengan serius. Mungkinkah benar-benar ada beberapa makhluk misterius yang diam-diam mengamati semua yang terjadi di dunia ini dan menanggapi permintaan mereka yang melakukan pengorbanan? Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia memikirkan hal itu. Iklan oleh Pub Future, jimat lebih mudah dipahami. Yan Suehen dan Xie Daoyun adalah pakar di bidang itu. Dia juga pernah melihat Sun En mendemonstrasikan kekuatan jimat dewa. Sementara itu, dia sendiri baru saja membuat jimat. Sutra Baopu mencatat semua jenis prinsip dasar jimat, serta cara membuatnya. Dia yakin bahwa kakak perempuan Yan dan adik perempuan Linger pasti akan senang mempelajari hal-hal ini. Formasi adalah beberapa diagram khusus yang dapat meminjam energi dari batu Qi untuk menghasilkan efek khusus tertentu melalui pemindahan kekuatan dunia. Formasi sederhana membantu pemulihan Qi, meningkatkan kecepatan, serangan, pertahanan, atau hal-hal lain semacam itu. Formasi yang rumit bisa seperti formasi besar penekan iblis surgawi yang baru saja dilihatnya. Formasi yang tangguh seringkali dapat mengubah arah pertempuran. Dalam situasi seperti masa perang khususnya, pihak yang memiliki formasi seringkali dapat melakukan pembantaian sepihak terhadap pihak yang tidak memilikinya. Sutra Baopu telah mengumpulkan banyak formasi ajaib, tetapi sebenarnya, ada terlalu banyak formasi di dunia. Jadi, banyak di antaranya yang tidak tercatat di dalamnya. Baca cerita terbaru di novel.com. Zuan mengamati semuanya dengan saksama. Dia ingin menemukan formasi agung penekan iblis surgawi yang berada di lantai terendah. Makam ini, tetapi tidak mengherankan, dia tidak menemukannya. Tampaknya penguasa abadi Baopu tidak dapat memasuki lantai terendah itu, dan dia bukanlah orang yang menciptakan makam besar itu. Orang yang telah merancang formasi agung penekan iblis surgawi kemungkinan adalah makhluk lain yang tingkatnya lebih tinggi. Bagian penyempurnaan senjata membahas tentang pembuatan senjata, artefak magis, dan teori serta teknik item lainnya. Zuan sangat gembira, karena bagan senjata rune yang diperolehnya telah mengaktifkan sistem penempaan senjata, tetapi dia tidak memiliki cetak biru senjata apapun dan tidak dapat berbuat banyak dengannya. Sutra Baopu memecahkan masalah itu, dan bahkan berisi segala macam cetak biru artefak. Misalnya, liontin yang menyimpan gua surga Jingteng ada di sana. Baiklah, saya tidak perlu khawatir lagi tentang jenis hadiah yang akan diberikan kepada para wanita. Kenapa itu yang sedang kupikirkan sekarang? Dia segera memfokuskan perhatiannya dan terus memeriksa isinya. Ada beberapa harta karun menakjubkan yang bahkan lebih berguna daripada kultivasi atau keterampilan. Zuan memikirkan tentang pertemuan-pertemuan yang mengerikan dalam penobatan para dewa, dan bagaimana satu harta karun seringkali menentukan kemenangan dan kekalahan. Seseorang menjadi bos ketika seseorang memiliki harta karun tersebut, tetapi jika seseorang secara tidak sengaja kehilangannya, seseorang bahkan dapat dipukuli seperti anjing oleh murid yang sama yang mengambilnya. Ia mencari-cari di antara harta karun tersebut, tetapi sayangnya, ia tidak menemukan metode pemurnian dari artefak legendaris tersebut. Penguasa abadi Baopu juga lugas. Semakin banyak ia belajar di bidang ini, semakin ia menyadari bahwa ia masih bodoh dan berpikiran sempit. Ia tahu bahwa masih banyak harta karun yang hebat, tetapi ia belum mendapat kesempatan untuk mempelajari metode pembuatannya. Ia hanya berharap bahwa orang yang datang setelahnya akan memiliki kesempatan untuk melengkapinya secara bertahap. Meski begitu, Zuan tetap sangat puas. Lagi pula, buku petunjuk itu sudah menjelaskan berbagai prinsip dan metode dengan sangat jelas. Dengan dasar itu, selama dia memperoleh cetak biru harta karun khusus, mempelajari cara membuatnya tidak akan terlalu sulit sama sekali. Dibandingkan dengan 6 keterampilan lainnya, keterampilan yang paling dibanggakan oleh penguasa abadi Baopu adalah pemurnian pil. Ada lebih banyak konten dalam domain itu daripada 6 keterampilan lainnya. Zuan membaca sekilas isinya. Kesan yang didapatnya adalah buku panduan pil itu luas dan mendalam.
Ada banyak pil yang sangat berguna, bahkan berisi semua jenis pil luar biasa yang memiliki efek ajaib yang bahkan dia idamkan dalam kondisinya saat ini. Lebih jauh lagi, ada beberapa pil yang tampaknya dapat mengobati masalah Jing Teng saat ini. Dia pasti harus mengumpulkan bahan-bahannya begitu dia meninggalkan ruang bawah tanah rahasia dan membuat pil-pil itu untuk melihat apakah mereka akan berhasil. Zuan sangat puas dengan Sutra Baopu. Yang kurang darinya bukanlah metode kultivasi. Baik Sutra Phoenix Nirvana, Sutra Asal Primordial, atau Sutra Pemakan Surga, semuanya adalah metode kultivasi terbaik. Sebaliknya, Sutra Baopu memiliki keterampilan yang lebih penting baginya saat ini. Tiba-tiba, ada peringatan dari sistem papan ketik. 5 manual rahasia telah terdeteksi. Kondisi terpenuhi, mengaktifkan sistem gourmet. Makanan lezat, seru Zuan, merasa tidak senang. Apa gunanya makanan lezat? Bab 1839, Canggung. Seolah melihat ketidakpuasannya, sistem papan ketik mengingatkannya melalui layar holografik, jangan meremehkan makanan lezat. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, akan selalu ada orang yang lebih kuat. Namun, makanan yang enak mungkin bisa mengalahkan mereka yang berstatus atau memiliki kekuatan lebih besar darimu, sesuatu yang sulit dicapai oleh keterampilan lain. Zuan tampak meremehkan saat bergumam, siapa bilang makanan bisa mengalahkan makhluk yang lebih kuat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak masuk akal. Ini adalah kesimpulan yang dicapai setelah menganalisis sejumlah besar data. Dalam banyak cerita, putri kerajaan atau putri dari klan bangsawan akhirnya menyukai seorang pria muda karena ayam panggang biasa yang mereka buat. Itu tidak lain adalah kekuatan makanan lezat, jelas keyboard system. Zuan tercengang. Dia bertanya, data apa yang kamu periksa? Jangan bilang itu fiksi yang kamu baca, kan? Sistem keyboard tidak merespons. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, Zuan hanya bisa melihat melalui apa yang disebut sistem gourmet. Sebenarnya cukup sederhana. Selama seseorang memiliki resep atau mencoba sendiri hidangan tertentu sebelumnya, seseorang dapat memproduksinya dalam keadaan paling lezat. Sistem ini juga menyediakan banyak resep dasar. Sistem keyboard bahkan dengan pertimbangan penuh memberikan sedikit komentar, dengan mengatakan, semoga berhasil. Gunakan keterampilan memasakmu untuk mendominasi putri-putri terhormat itu, dan menangkan semua jenis pria yang berkuasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh keterampilan lain. Zuan merasa itu masuk akal. Bahkan keterampilan khusus seperti Kiss of the Goddess seringkali hanya bisa memikat lawan jenis. Tidak mungkin dia akan menggunakannya pada orang lain jika dia mempelajari keterampilan itu, bukan? Namun, makanannya berbeda. Pria dan wanita sama-sama menyukai makanan. Suasana hati Zuan pun sedikit membaik. Sebenarnya, ini adalah keuntungan baru yang cukup bagus. Saat dia memikirkan banyak hal, dia tanpa sadar berjalan ke lantai Blood Devil. Dibandingkan sebelumnya, ketika seluruh lantai ditutupi kabut berdarah, seluruh tempat itu sangat bersih. Bahkan tidak ada setetes darah pun. Bahkan bau darahnya pun hilang sama sekali. Darah yang muncul sebelumnya jelas sudah dibersihkan oleh formasi besar penekan iblis surgawi. Kamu pantas mendapatkannya, kata Zuan. Ketika dia mengingat kembali pertarungan dengan Blood Devil di lantai bawah, ekspresinya berubah dingin. Dia benar-benar bertanya-tanya seberapa kuat Blood Devil itu, karena bahkan formasi itu tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya dan hanya dapat menyegelnya di sini. Ia terus menaiki tangga dan akhirnya tiba di depan gerbang yang bersinar, tempat ia masuk tadi. Ia melompat, energi misterius dan familiar menyelimutinya, seolah-olah memeriksa apakah ia adalah iblis yang mencoba melarikan diri. Kekuatan mengerikan mulai terkumpul. Zuan sedikit gugup dan tidak berani bergerak sembarangan. Namun, ketika energi itu merasakan aura yang mirip dengannya, tekanan itu langsung mengendur. Dunia berputar di sekelilingnya. Ketika dia kembali menemukan arahnya, dia menemukan bahwa dia berada di dalam peti mati penguasa abadi Baopu. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa lubang yang sebelumnya dia masuki telah tertutup. Dia tidak tahu bagaimana dia akan kembali ke sana jika dia harus melakukannya di masa mendatang. Ah Zu, kakak Zu, dasar bocah sialan. Beberapa suara kaget dan gembira memenuhi udara, disertai aroma harum. Ketika Zuan mendongak, dia melihat sekelompok wanita cantik yang luar biasa sedang mengelilinginya dengan gugup.
Ternyata Cucuyan dan yang lainnya telah menjaga pintu masuk ke lorong makam. Mereka takut terowongan itu akan runtuh lagi, tetapi karena Zuan masih di sana, mereka juga tidak berani meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak pernah keluar lagi, membuat mereka semakin gugup. Bahkan Yun Jianyu dan Yan Suehen, yang paling memahami kekuatannya, merasa agak sulit untuk duduk. Diam. Kemudian, mereka mendengar suara keributan dan melihatnya muncul dari dalam peti mati. Mereka semua terkejut dan gembira. Mereka benar-benar ingin melompat ke pelukannya, tetapi setelah melangkah beberapa langkah ke depan, mereka malah saling bertabrakan. Ketika mereka melihat bahwa wanita lain juga ingin memeluknya, mereka semua membeku di tempat, menjadi sangat malu. Iklan oleh Pub Future. Segera setelah itu, mereka menatap pelaku di balik semua konflik itu dengan ekspresi tidak senang. Ini semua karena orang ini terlalu bajingan. Zuan juga menyadari suasana aneh itu, dan dengan cepat memuntahkan seteguk darah. Para wanita itu tercengang dan mengesampingkan konflik mereka, bergegas untuk memeriksa luka-lukanya. Cucuyan segera memberikan Zuan beberapa obat yang telah disiapkannya sebelumnya. Aku baik-baik saja, ini hanya luka kecil. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar, kata Zuan sambil terkekeh dengan wajah pucat. Di suatu tempat tersembunyi, Millie membuka matanya dan berseru, sampah. Kamu sudah batuk darah, tapi masih saja bilang itu luka kecil. Kata perempuan-perempuan itu seraya sibuk memberikan obat, menyediakan qi, dan menyuapi air. Zuan merasa sedikit menyesal. Dia berkata, terima kasih, tapi aku baik-baik saja. Selain Yan Suehen dan Yun Jianyu, wanita-wanita lain baru menyadari bahwa mereka semua berada di samping Zuan dan sangat dekat satu sama lain. Suasana langsung menjadi sedikit canggung. Kenapa hanya kamu yang kembali? Di mana wanita Jing itu? Tanya Yun Jianyu. Bocah ini selalu menggoda wanita yang berbeda, tapi sekarang, dia pasti sudah belajar dari kesalahannya, kan? Kakak perempuan ini bahkan harus membersihkannya. Dia terluka parah dan hampir meninggal. Saat ini dia sedang tidur, kata Zuan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap melepaskan liontin itu dan memberitahu mereka bahwa Jing Teng terbaring di dalam peti mati giok itu. Ekspresi para wanita itu berubah. Awalnya, mereka merasa sedikit cemburu terhadap Jing Teng, tetapi dengan kondisinya saat ini, mereka justru merasa sedih untuknya. Apa sebenarnya yang terjadi? Yan Suehen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Zuan pun menceritakan secara garis besar apa yang terjadi di lantai bawah makam besar itu. Tentu saja, ia tidak menceritakan secara rinci tentang kedekatannya dengan kedua saudari Jing Teng. Para wanita itu semua terguncang. Mereka tidak menyangka lantai bawah makam besar itu berisi begitu banyak makhluk mengerikan. Orang yang tak terkatakan itu khususnya membuat mereka semua terdiam. Yan Suehen dan Yun Jianyu memiliki kultivasi yang hebat, jadi mereka bahkan lebih terguncang. Mereka sebelumnya mengira bahwa satu-satunya yang lebih rendah dari mereka adalah Zhao Han, dan bahwa mereka sudah termasuk yang terkuat di dunia. Baru sekarang mereka menyadari betapa sempitnya pikiran mereka. Mereka semua penasaran bagaimana Zuan menghadapi makhluk mengerikan seperti itu. Zuan tidak menyembunyikannya dan memberitahu mereka tentang kemampuan keyboard cam miliknya. Mereka semua adalah orang-orang yang paling dekat dengannya, jadi tidak perlu menyembunyikannya dari mereka. Seluruh proses itu penuh dengan ketegangan. Para wanita itu tahu bahwa dia telah kembali dengan selamat, tetapi mereka masih sangat gugup saat mendengarkan pengalamannya yang mendebarkan. Ketika mereka mengetahui kemampuan misterius ini, mata mereka yang indah bersinar terang. Semakin kuat kekasih mereka, semakin bahagia mereka. Hanya Yan Suehen yang mengerutkan kening. Dia berkata, tidak mungkin keterampilan semacam itu tidak berharga. Apakah Nona Jing menjadi seperti itu karena dia menyelamatkanmu? Dia telah melihat konsekuensi dari keyboard cam sebelumnya. Dia bahkan telah membantunya pulih. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku hanya kebetulan memiliki keterampilan lain yang dapat mengimbangi harga keterampilan itu. Sayangnya, aku sudah menggunakan semuanya untuk memperbaiki formasi besar penekan iblis surgawi. Pei Mianman berkata menghibur, Zu, kau melakukan hal yang benar. Kalau tidak, jika makhluk-makhluk mengerikan itu muncul, tragedi besar akan menimpa orang-orang. Meskipun kita bukan dari dunia ini,
Kita tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi begitu saja tanpa melakukan apapun. Bahkan Yun Jianyu pun mengangguk. Meskipun dia berasal dari Sekte Iblis, dia memiliki keyakinan dan kepercayaannya sendiri. Dia sama sekali tidak setuju dengan para iblis yang sama sekali tidak manusiawi itu dan tentu saja lebih senang melihat hasil seperti itu. Siapa yang mengira bahwa Nona Jing sebenarnya adalah jimat penekan iblis yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Qiu Honglei berkomentar tanpa sadar. Dia memikirkan tentang bagaimana dia bertengkar dengan Jing Teng dalam perjalanan ke sini, namun Jing Teng diam-diam telah menyerahkan begitu banyak hal demi seluruh dunia. Dia merasa sedikit bersalah dan berkata, "Ah Zhu, kamu harus menyelamatkannya." Iklan oleh Pub Future. Zuan menyuarakan persetujuannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Untuk saat ini, saya hanya bisa menjaga lukanya. Saya hanya bisa mencari cara lain untuk melihat apakah saya bisa mengobati lukanya. Cucuyan tiba-tiba bertanya, "Ah Zhu, mungkinkah kamu tidak menggunakan cara itu untuk menyelamatkannya?" Nona Jing juga merasakan hal yang sama terhadapmu, jadi kurasa dia tidak akan menolak. Wajahnya memerah saat mengatakan itu. Dulu, semua meridiannya pecah setelah dia menggunakan teknik terlarang. Meskipun dia merasa putus asa dan mulai menunggu kematian, itu karena dia telah menggunakan metode itu untuk menghangatkannya berulang kali sehingga dia ditarik kembali dari ambang kematian. Kultivasinya bahkan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi karenanya. Metode apa? Tanya yang lain dengan bingung. Mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu. Zuan terbatuk canggung dan hanya bisa berkata, "Aku sudah menggunakannya, tetapi itu hanya cukup untuk mencegah lukanya bertambah parah dan tidak bisa menyembuhkannya. Tingkat serangan makhluk itu terlalu tinggi. Aku masih terlalu lemah saat ini. Pada akhirnya, aku tidak bisa menyembunyikannya, ini sangat memalukan." Cucuyan mengangkat sebelah alisnya saat mendengar perkataan itu, sambil berpikir, sepertinya aku masih meremehkan orang ini. Para wanita lainnya benar-benar bingung saat mereka mendengarkan kedua orang ini berbicara dengan samar. Xie Daoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik lengan baju Cucuyan saat dia bertanya, "Kakak Cu, metode luar biasa macam apa itu?" Yan Suehen dan Yun Jianyu tidak ikut berbicara, tetapi mereka berdua menajamkan telinga. Mereka juga sangat penasaran. Ekspresi Cucuyan benar-benar canggung. Dia berkata, "Tidaklah nyaman bagiku untuk memberitahumu tentang metode itu. Kau bisa memberitahuku, kan?" Pei Mianman bertanya, menariknya ke samping. Setelah ragu-ragu sejenak, Cucuyan membisikkannya ke telinganya. Qiu Honglei tahu bahwa mereka adalah sahabat karib, jadi biasanya, harga dirinya tidak akan mengizinkannya ikut campur. Namun, ini terkait dengan Zuan, jadi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia diam-diam bergeser mendekati mereka berdua. Cucuyan ragu-ragu, tetapi dia pikir dia tidak bisa memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Akan buruk jika menyinggung Qiu Honglei, jadi dia memutuskan untuk menghentikannya juga dan memberitahu mereka berdua kebenarannya. Tak lama kemudian, ketiga wanita itu berbalik. Mereka menatap Zuan dengan wajah memerah. "Anda telah berhasil menipu Cucuyan untuk +110 + 110 + 110. Anda telah berhasil menipu Pei Mianman sebesar +110 + 110 + 110. Anda telah berhasil menipu Qiu Honglei untuk +110 + 110 + 110. Jelas saya yang pertama. Jelas aku dan Ah Zhu yang mengalami masa bahagia itu di ruang bawah tanah rahasia itu. Bagaimana kau bisa mencurinya?" Bab ini diperbarui oleh nif.el.bin.co_m. Aku sangat marah. Kultivasi Yun Jianyu dan Yan Suehen sangat mendalam, jadi mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas meskipun suara Cucuyan pelan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuan dengan ekspresi aneh. Bocah ini hanyalah penabur benih berbentuk manusia. Sudah berapa lama sebelum dia berakhir dengan wanita cantik lainnya? Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar +110 + 110 + 110. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar +110 + 110 + 110. Xie Daoyun merasa sedikit bersalah. Dia berpikir, mengapa mereka semua tahu, tetapi kamu tidak memberitahuku? Dia hanya bisa bertanya pada Zuan, "Ngomong-ngomong, Kakak Zhu, bagaimana dengan Raja Hantu itu? Kamu sama sekali tidak menyebutkannya."
Zuan terdiam. Bab 1840, melarikan diri. Raja Hantu. Zuan mulai bergumam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkinkah Raja Hantu masih di bawah sana dan akan keluar? Xie Daoyun bertanya dengan terkejut. Ia segera melihat ke arah peti mati, takut benda gelap dan menyeramkan itu akan keluar dari dalam. Aku sudah sedikit trauma dengan Raja Hantu yang menakutkan itu. Tidak, kamu tidak perlu takut. Dia tidak akan keluar dari sana, kata Zuan menghibur. 1. Apakah dia sudah meninggal di sana? Qiu Honglei bertanya dengan bingung. Tidak juga, Zuan memulai. Saat Zuan mencoba mencari tahu bagaimana cara mengungkapkannya, Yun Jianyu menjadi tidak sabar. Dia bertanya dengan tidak sabar, apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak hidup, tetapi dia juga tidak mati, kau tidak akan memberitahuku bahwa kau tidur dengannya sekarang, kan? Mata Zuan membelalak dan dia berseru, bagaimana kamu tahu? Para wanita tercengang. Yun Jianyu tercengang. Dia hanya mengatakan itu secara acak karena seharusnya tidak mungkin itu terjadi. Namun, orang ini benar-benar melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Kau bahkan mengejar sesuatu seperti Raja Hantu. Manusia seharusnya tidak bisa. Pembaruan teratas di NOVL.com. Para wanita itu diam-diam menjauh darinya. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi aneh. Tidak, bukan itu. Kalian salah paham, seru Zuan saat melihat reaksi mereka. Dia segera menjelaskan, dia saat ini ada di dalam tubuh Jingteng. Dia merasuki Jingteng, tanya Yan Suehen, pikirannya menjadi liar. Raja Hantu itu tampaknya memiliki keterampilan yang dapat menyedot jiwa. Jika dia telah menyerang tubuh Jingteng, maka Zuan pasti mengira dia adalah Jingteng, dan kemudian terjadi sesuatu setelahnya. Jika semua itu terjadi karena dia tidak tahu, itu masih bisa dimengerti. Ketika dia melihat kesalahpahaman mereka semakin parah, Zuan segera mulai menjelaskan kebenarannya. Wujud Raja Hantu sebelumnya hanyalah cerminan dari penguasa kabut hitam. Dia sebenarnya adalah adik perempuan Jingteng. Awalnya, dia merasa terlalu malu untuk memberitahu mereka bahwa dia akhirnya bersama Dark Jingteng begitu cepat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pernyataan mereka yang berlebihan akan menjadi konyol. Kalau begitu, dia pikir dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika mereka mendengar penjelasannya, mata wanita-wanita itu terbelalak dan mulut mereka terbuka, namun mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, Chu Chuyan bergumam, kamu benar-benar hebat. Sepertinya aku harus lebih sering bersamanya di masa mendatang. Kalau tidak, dengan keadaan seperti ini, dia akan mendapatkan banyak wanita. Anda telah berhasil menipu Chu Chuyan untuk +111 +111 +111. Ekspresi Yan Suehen dingin. Mereka semua begitu takut dan gelisah terhadap pria ini, namun dia justru menikmati kedua saudara perempuannya di bawah sana dan bersenang-senang. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen untuk +111 +111 +111. Iklan oleh Pub Future. Yun Jianyu menepuk bahunya sambil tersenyum, lalu berkata, Nak, kau benar-benar tahu cara bersenang-senang, ya kan? Meskipun dia tersenyum, titik-titik amarah yang terus muncul di bagian belakangnya mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk +111 +111 +111. Wanita lainnya juga menunjukkan ekspresi aneh. Mereka juga terus menambahkan lebih banyak poin rage. Zuan juga merasa agak dirugikan. Dia berkata, aku tidak punya pilihan, tahu. Dia sebenarnya sudah mulai memperhatikan dirinya sendiri dan pasti tidak akan menggoda orang lain secara acak. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa jika memang itu jalan takdirnya. Pei Mianman berkata sambil tersenyum manis, kami tahu kamu tidak punya pilihan, jadi itu sebabnya kami tidak menyalahkanmu. Zuan menatap matanya yang tersenyum indah dan berpikir, kalau saja aku tidak melihat semua titik amarah itu, aku mungkin akan mempercayaimu. Qiu Honglei berkata dengan penuh pertimbangan, memang, ini tidak bisa disalahkan pada Ahzu. Jingteng dan Raja Hantu berusaha menyelamatkan dunia. Jika aku Ahzu, aku juga akan memilih untuk menyelamatkan mereka. Dalam hati, dia berpikir, kalian semua menyalahkannya, tetapi aku akan melakukan yang sebaliknya. Dia akan tahu siapa yang terbaik baginya. Benar saja, Zuan sangat tersentuh hatinya, dalam hati, tetap saja Qiu Honglei lah yang paling perhatian.
Yan Suehen dan wanita lainnya meliriknya. Lihatlah si jalang teh hijau ini. Siapa yang mengajarimu menjadi seperti ini? Yun Jianyu mengangkat sebelah alisnya dan membalas dengan tatapan provokatif. Apa, kalian punya keluhan? Muridku yang baik, ini lebih seperti bagaimana seorang penyihir seharusnya bertindak. Sementara para wanita itu berkelahi dan bersekongkol satu sama lain, terdengar suara gemuruh yang mengerikan memenuhi makam besar itu. Batu-batu berjatuhan di mana-mana. Ekspresi para wanita berubah. Mereka bertanya, mungkinkah ada yang salah dengan makam besar itu lagi? Zuan agak bingung. Dia berkata, segel makam besar ini seharusnya sangat kuat. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu setelah merasakan kehendak ilahi Jing Teng memberitahunya sesuatu, dan dia segera berkata, kita harus bergegas dan pergi. Makam besar ini akan segera ditutup. Makam besar itu selalu tertutup rapat selama ribuan tahun. Makam itu hanya terbuka sebentar karena keadaan khusus. Sekarang formasi besar penekan iblis surgawi telah diperbaiki dan beroperasi penuh lagi, tentu saja tidak perlu dibuka lagi. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, yang lain tidak berani menunjukkan kecerobohan apapun. Mereka semua berlari menuju pintu keluar. Menurut apa yang dikatakan orang-orang di dunia ini, makam besar ini akan memakan waktu 100 tahun sebelum dibuka lagi paling cepat, atau bahkan 1000 tahun lebih lama lagi. Mereka jelas tidak ingin dikurung di dalam selama itu. Rombongan itu segera pergi. Setiap kali mereka bertemu orang lain, Zuan segera memperingatkan mereka untuk pergi secepat mungkin. Ada beberapa yang menyadari ada yang tidak beres dan ikut berlari keluar. Namun, yang lain mengira bahwa Zuan berbohong kepada mereka dan berusaha membuat mereka pergi agar pesaing untuk mendapatkan harta karun itu semakin sedikit. Mereka hanya mengutuknya tanpa henti. Mereka merasa bahwa gemuruh makam besar itu menandakan munculnya harta karun yang besar, jadi mereka bergegas masuk dengan kegembiraan yang lebih besar. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak menginginkan nasihat yang baik, Anda pantas menerima konsekuensinya. Kelompok Zuan tentu saja tidak akan mencoba menyelamatkan mereka seperti orang suci. Mereka terus melarikan diri dari makam. Zuan bergegas menuju ke arah tempat mereka masuk karena ia ingin membawa Wei Su yang pingsan. Ia pernah bertanya kepada Dark Jing Teng tentang Wei Su sebelumnya, dan Dark Jing Teng mengatakan bahwa saat itu, ia tidak mengambil nyawa Wei Su. Bukan karena ia sengaja menyelamatkan Wei Su, tetapi karena ia merasa membiarkannya hidup bisa berguna untuk hal lain. Namun, siapa yang mengira bahwa dia benar-benar menghilang? Zuan tidak tahu apakah dia telah terbangun dan meninggalkan dirinya sendiri, atau apakah dia telah dibawa pergi oleh monster makam besar ini. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Iklan oleh Pub Future, semakin banyak area di sekitar mereka yang runtuh. Dia bisa melihat bahwa cahaya yang datang dari pintu masuk makam di kejauhan semakin mengecil. Ternyata pintunya sudah tertutup. Zuan tidak berani membuang waktu. Dia hanya bisa berdoa dalam hati untuk Wei Su. Dia membawa para wanita bersamanya dan bergegas menuju pintu masuk seperti kilatan petir. Warga sekitar pun akhirnya mulai bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka pun berlarian sambil berteriak-teriak minta tolong. Namun, pintu itu semakin cepat tertutup, dan mereka tidak dapat mengejarnya tepat waktu. Karena itu, mereka mulai menyerang orang-orang di sekitar mereka. Jika mereka tidak dapat melarikan diri, tidak ada satupun dari mereka yang dapat berpikir untuk keluar. Kelompok Zuan juga menghadapi beberapa serangan di sepanjang jalan. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka hanya bisa membalas. Mereka tidak menahan diri saat melakukannya. Meski kultivasi mereka cukup untuk menghancurkan orang-orang ini, kecepatan mereka masih sedikit terpengaruh. Ditambah dengan fakta bahwa ada terlalu banyak orang yang mencoba pergi sekaligus, memadati jalan, mereka menyadari bahwa mereka juga tidak bisa mengimbangi kecepatan pintu yang menutup. Ekspresi Zuan berubah dan dia mengesampingkan keraguannya. Dia merentangkan tangannya, memeluk semua wanita itu, dan berteriak, pastikan untuk saling berpegangan. Kemudian, dia terus menggunakan Grand Gale berulang kali, menggunakan gerakan instannya berulang kali. Setelah menggunakannya 7 atau 8 kali, mereka akhirnya bergegas keluar sedetik sebelum gerbang ditutup. Ketika mereka berbalik lagi, ekspresi mereka berubah. Begitu gerbang ditutup, seluruh makam besar itu mulai tenggelam,
membentuk pusaran air yang mengerikan. Pohon-pohon dan hewan-hewan di sekitarnya semuanya tersedot ke dalamnya. Zuan tidak berani berlama-lama. Ia terus berlari. Tiba-tiba, ia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan energi spiritualnya pun pulih dengan cepat. Gelombang demi gelombang ki alami terus memasuki tubuhnya. Ia tahu bahwa yang lain menggunakan metode mereka sendiri untuk membantunya. Begitu saja, mereka terus melarikan diri sejauh puluhan kilometer sebelum energi mengerikan itu mulai menghilang. Mereka semua terduduk lemas di tanah. Meskipun Zuan sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, membawa begitu banyak orang dan terus-menerus menggunakan keterampilan gerakan instan masih membuatnya sangat terkuras. Cucuyan mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringatnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebotol air spiritual dan mendekatkannya ke bibirnya, sambil berkata, "Ah Zu, ini adalah Rose Clear Dew milik Sekte Giok Putih. Ini sangat membantu memulihkan energi spiritual." "Terima kasih," kata Zuan. Saat ia minum dari botol, ia merasakan sensasi manis dan menyegarkan di mulutnya. Energi spiritualnya segera membaik. Cucuyan kemudian bertanya dengan suara pelan, "Bisakah kamu melepaskan tuanku sekarang?" Zuan terkejut. Dia segera melihat ke kedua sisi dan melihat bahwa dia memegang Yun Jianyu di lengan kirinya dan Yan Suehen di lengan kanannya. Mereka berpegangan erat pada yang lain. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa panjang lengan Zuan, tidak mungkin dia bisa memeluk 6 wanita sendirian. Mereka menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Jianyu bertanya dengan senyum ambigu, "Bagaimana rasanya memeluk Master Sekte Yan?" Siapa yang tahu berapa banyak pria di dunia ini yang memimpikannya pengalaman ini tetapi tidak akan pernah bisa menikmatinya, namun kamu sudah memeluknya begitu lama. Jika orang-orang itu tahu, mereka bisa saja membunuhmu karena cemburu. Cucuyan menatap tuannya dengan tatapan bingung. Tuannya tidak pernah membiarkan pria lain menyentuh tubuhnya. Mengapa dia tidak marah bahkan setelah sekian lama? Sedikit kemerahan melintas di wajah Yan Suehen. Dia berdiri dan berkata, "Ada banyak orang yang ingin memeluk Master Sekte Yun. Begitu pula, tidak ada satu pun yang berhasil." Yun Jianyu berteriak dengan sedih, "Meski begitu, siapa yang membuat orang-orang bau itu menyukai tindakan peri abadimu?" Sebaliknya, orang rendahan ini terus-menerus dikutuk. Ketika dia merasakan bahwa keduanya akan berdebat, Zuan segera menjelaskan, "Sebelumnya, itu hanya karena situasinya mendesak. Saya hanya meraih orang-orang yang paling dekat dan tidak menyangka akan menyinggung kedua senior itu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya." "Senior." Mata Yun Jianyu dan Yan Suehen menyipit. Mereka saling berbincang manis secara pribadi, namun di depan umum, dia memanggil mereka senior. Namun, mereka tahu bahwa dengan status mereka di dunia, serta status mereka sebagai guru Hong Lei dan Cuyan, dia harus memanggil mereka senior. Mereka merasa semakin tertekan saat menyadari hal itu. Zuan juga merasa sakit kepala. Dia bisa merasakan suasana aneh di udara. Dia pasti tidak bisa membawa semua wanita ini bersamanya saat dia pergi keluar di masa depan. Dengan 3 biksu, tidak ada air lagi yang bisa diminum. Qiyu Honglei bergerak mendekati Zuan, seolah-olah dia tidak takut seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Dia bertanya dengan pelan, "Jadi, antara guruku dan Master Sekte Yan, siapa yang lebih cocok untuk dipeluk?" Meskipun suaranya lembut, kultivasi Yan Suehen dan Yun Jianyu sangat kuat. Mereka berdua menajamkan telinga dan menunggu jawabannya. Zuan merasa semua bulu kuduknya berdiri tegak. Saat dia bingung harus berkata apa, tiba-tiba energi mengerikan menyebar dari kejauhan. Kemudian, seseorang jatuh dengan cepat ke arah mereka. Pembebasan. Ketika mereka melihat penampilan orang itu, ekspresi seluruh kelompok sedikit berubah. 1. Ingat, kata "dia" dan "dia" dalam bahasa Mandarin memiliki bunyi yang sama secara fonetik.